Assalamualaikum Pak Jaki. Waalaikumsalam Bu Nartini. Pak Jaki, hari ini mau mengadakan kegiatan pembelajaran ya? Ya, betul. Saya mengobservasi ya Pak ya Pak. Ya, betul Bu. Izin Pak, sebelum kita melakukan kegiatan observasi, saya mau bertanya sedikit kepada Bapak. Ya, silakan Bu. Tujuan pembelajaran yang Bapak kali ini akan berikan apa nih Pak? Peserta didik mampu membuat perencanaan bisnis dengan mengimplementasikan literasi keuangan dengan baik dan benar. Area pengembangan yang akan saya coba kembangkan yaitu guru mampu menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis, karena pada pertemuan observasi sebelumnya yaitu di semester genap kemarin ada masukan dari Bu Nartini selaku penilai saya, yaitu kurangnya atau kurang terlihatnya kegiatan dari guru meminta peserta didik untuk dapat membandingkan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Jadi pada kali ini, observasi kali ini, saya akan mengejar kekurangan tersebut. Baik Ya, Pak. seperti itu. Berarti dari area pengembangan yang Bapak hendak capai nih Pak, strategi apa nih yang nanti dipersiapkan Pak? Dalam TP yang setelah saya sebutkan tadi, itu strateginya insya Allah kolaborasi dari PJBL dengan PBL. PJBL itu Project Based Learning. Nanti insya Allah saya akan meminta anak-anak membuat outputnya yaitu berupa business plan, dan PBL-nya atau Problem Based Learning mereka menyusun daripada bisnis plan tersebut dengan langkah-langkah dan masalah-masalah yang telah saya jelaskan. Nah, dan mereka juga akan bertemu nanti masalah-masalah di lapangan terkait dengan faktor-faktor produksi. Gitu Bu. Baik Bapak Pak Jaki, Pak Jaki, rencananya di kelas berapa nih Pak kita Pak? Di kelas 11-2 Bu. 11-2, berarti mata pelajaran ekonomi dengan elemen apa nih Pak? Elemennya ada? Elemennya atau, itu babnya bab apa nih? oh, elemen ini dari bagian dari badan usaha. Badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pada submateri sebelumnya saya telah mengajarkan yaitu manajemen, kemudian jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia, kemudian konsep-konsepnya, serta koperasi. Kesemua itu endingnya siswa bisa memecahkan dengan membuat bisnis plan. Oke. Baik Pak Jaki, kita akan bertemu nanti ya Pak ketika observasi. Semoga sehat dan dilancarkan Pak. Amin. Terima kasih Pak Jaki. Sama-sama, kita ketemu Bu. nanti ya Pak. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Pak Jaki. Waalaikumsalam Bu Nartini. Selamat pagi Selamat Pak pagi, Bu. Jaki. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Jaki, beberapa waktu saya ke tempat Pak Jaki ya, Betul. observasi Pak Jaki Betul, ketika Bu. pembelajaran ekonomi. Betul. Nah, sekarang nih saya mau berbincang-bincang nih dengan Pak Jaki Ya, baik. terkait setelah observasi ya, kegiatan setelah observasi. Pak Zaki, Ya, Bu. yang kemarin berdasarkan hasil dari observasi saya, Pak Zaki kemarin area pengembangannya yang mana nih Pak, yang mau Pak Zaki utamakan gitu apa? Yang akan saya kembangkan pada saat observasi kemarin itu adalah bagaimana saya atau guru sebagai guru dapat menstimulasi proses berpikir kritis dari peserta didik. Nah, dengan cara membuat pertanyaan pemantik yang dapat membandingkan suatu konsep yang ada dengan konsep yang lain yang memang ada dalam proses materi tersebut.
Pada saat itu proses pembandingannya yang telah saya lakukan kepada anak, yaitu bagaimana anak bisa menjawab perbedaan konsep usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha manufaktur. Dan alhamdulillah pada saat itu anak-anak sudah terpacu atau terstimulus untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan lugas dan inspiratif dan aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, yang mana proses tersebut belum ada pada saat observasi semester pertama atau semester yang lalu di bulan Januari sampai dengan Juni, seperti itu, Bu. Baik, Pak Zaki. Kemarin itu saya ketika melihat memang pengembangan area yang mau dikembangkan sama Pak Zaki itu sudah tercapai ya Pak Zaki. Ya, Tapi alhamdulillah. kemarin ketika saya datang nih diobservasi Pak Zakinya ketika lagi pembelajaran, saya melihat semuanya sudah berjalan baik ya Pak Zaki. Ya, alhamdulillah, Bu. Menurut Pak Zaki ada nggak di situ kekuatan ataupun kelemahan yang Pak Zaki rasakan gitu ya? Kalau memang ada, apa tuh Pak kira-kira kelemahan dan kekuatan? Ya, berbicara tentang kelemahan dan kekuatan, kalau kekuatannya mungkin pada saat observasi itu anak-anak telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan serius, dengan santai, serius tapi santai. Kemudian mereka terbawa suasana yang telah saya bangun dari awal itu dengan suasana yang enjoy, tidak terlalu tegang dan tidak juga bercanda. Di sela-sela dalam penyampaian diskusi saya pancing anak-anak untuk ketawa juga atau lucu, tapi halnya tidak terlepas dari konteks pembelajaran yang ada. Itu sisi kekuatannya sehingga anak tidak merasa bosan, apalagi terakhir sebelum penutup observasi dan juga bel selesai waktu saya mengajar di kelas, saya bermain game dengan otodidak atau secara langsung, dan anak terbawa suasana yang mereka akan terpacu untuk bisa berpikir kritis dengan games yang sambung kata langsung, tidak pakai ke depan. Mereka per kelompok, jadi setiap kelompok itu mereka juga berpikir supaya tidak terhenti di kelompoknya, karena kalau terhenti di kelompoknya itu kelompoknya akan maju ke depan dan berbicara tentang materi yang saya ajarkan kembali, seperti itu. Kemudian dari sisi kelemahan yang bisa saya sampaikan secara evaluasi diri, yaitu bahasa yang saya sampaikan mungkin belum 100% dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih ada kalimat-kalimat yang memang dari bahasa lokal saya, yaitu bahasa Betawi, yang mana mungkin secara kaidah pengajaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian masukan dari Bu Nartini di akhir daripada observasi, dari strategi pembentukan kelompok lebih bisa ditampilkan. Memang sudah ditampilkan, hanya saja pada saat itu tidak secara signifikan ya ditampilkan secara tersurat atau lakukan permainan ya, tapi pada intinya juga buat kelompok dan perannya juga sudah ada. Berikutnya nih Pak Zaki nih. Tadi dari sekian banyaknya anak ketika saya observasi nih Pak Zaki ya, kan semuanya lumayan mengikuti ya Pak Zaki. Ada nggak kendala tuh Pak Zaki yang Pak Zaki tahu mungkin ya, mungkin ada di situ ada beberapa mungkin ya kendala yang Pak Zaki rasakan ketika pengajaran kemarin? Kendala yang saya rasakan mungkin ada 1-2 anak yang masih malu untuk berpendapat, akan tetapi mereka terpancing berani untuk bisa menjawab daripada pertanyaan ataupun lontaran pendapat dari teman-teman kelompok yang lainnya dengan cara ya seperti itu yang tadi saya bilang, bermain games. Jadi anak-anak terbawa yang tadinya bisa ngomong, malu berbicara, malu pendapat, jadi bisa berpendapat seperti itu. Kemudian kalau boleh berpendapat lain, kendala yang ada
yaitu speaker kelas ya. Speaker kelas saya harus bawa speaker sendiri karena speaker kelas di 11.2 itu kabelnya jacknya agak kendor, jadi saya bawa speaker sendiri untuk menambah pengeras suara yang ada di laptop saya. Gitu. Biasa ya, berarti Pak Jaki ini sendiri ya, apa namanya, kekurangan di kelas Pak Jaki bawa sendiri gitu ya. Ya, betul. Jadi solusinya sudah saya antisipasi dengan baik, Bu. Pak Jaki ini tadi kendala atau kelemahan Pak Jaki di sini di bahasa ya, kan sempat. Iya. Saya sih lihatnya nggak banyak ya, cuma kepleset satu bahasa itu pun karena memang itu ada logat Betawinya gitu ya. Nah, kalau memang ini jadi satu kelemahan buat Pak Jaki nih, mungkin rencana kedepannya itu gimana Pak Jaki? Nah, itu rencana aksi kedepannya yang terutama adalah bagaimana saya dapat menstimulus lagi proses pembelajaran ini dengan baik dan benar. Terutama saya mempersiapkan dengan baik skenario RPP yang ada, kemudian dengan bahasa-bahasa yang akan saya sampaikan itu juga direncanakan dengan baik dan matang, sehingga nanti di lapangan pun kalimat atau kata-kata yang memang logatnya logat Jakarta itu bisa terminimalisir ya, atau bisa hilang ya, sehingga kalimat bahasa Indonesia baik dan benar bisa terlaksana. Karena ini ya sifatnya nasional gitu ya Pak Jaki ya. Tapi kalaupun memang tidak terlalu ini, kayaknya nggak ada masalah ya. Saya juga ngeliat tersampaikan ya, komunikatif biasanya. Kelemahannya ya kalau secara anak-anak itu mungkin bukan suatu kelemahan, nanti artinya anak memahami Pak Jaki itu orang Betawi, jadi ya kayak gitu bahasanya. Cuma kan kita sedang bicara proses pembelajaran yang baik dan benar, guru menyampaikan informasi dengan atau pembelajaran dengan kalimat yang baik dan benar. Nah ini lebih kelemahan sifatnya yang minor ya kalau menurut saya. Ya Pak Jaki ini di akhir pasca observasi Pak Jaki ya. Kira-kira nih buat Pak Jaki dari kegiatan pembelajaran kemarin dan kita ngomong-ngomong gini nih Pak Jaki, apa yang bisa Pak Jaki jadikan satu kesimpulan gitu dan komitmen apa nih yang nanti Pak Jaki akan ya sebagai guru dan juga sebagai profesional di bidang pendidikan, kita harus istiqomah atau konsisten terhadap etika publik kita ya, etika publik kita terhadap sekolah dan juga terhadap sekolah dan juga terhadap masyarakat, tanggung jawab kita kepada murid, kepada atasan, sehingga prosesnya itu bisa 100% berjalan dengan baik. Jadi di sini tanggung jawabnya adalah kita konsisten melakukan kegiatan pembelajaran dan pengajaran yang profesional, tidak mengenal apapun, tidak mengenal siapa dia, dari mana asalnya, dan juga tersampaikannya materi dengan baik dan benar, bukan hanya datang ngasih tugas, tinggal terus mendekati bel, masuk lagi dan say goodbye. Nah seperti itu. Saya berpikir kita ini kerja, kita ini profesional, tanggung jawab kita bukan hanya di dunia dan juga nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Jadi setiap detik dan menit pun yang kita lakukan di sekolah ini bakal menjadi amal baik kita di hari akhir nanti. Cukup sekian Bu Nati. Terima kasih banyak Pak Zaki atas wawancara kita hari ini ya. Semoga Pak Zaki tetap istiqomah dan juga Pak Zaki menjadi pribadi yang senantiasa cerdas kayak sekarang ya. Nanti meningkatkan kecerdasan Pak Zaki untuk bermanfaat untuk kita semua, untuk khususnya untuk anak 37 juga. Terima kasih Pak Zaki atas kesediaan waktunya. Kita akhiri Pak Zaki ya. Sehat selalu buat Pak Zaki, sukses juga buat Pak Zaki. Terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.